Masih dengan saya, Ahmad Junedi, di pembahasan masalah kepailitan dan PKPU. Nah, ini ada satu hal yang menarik yang japri ke saya tentang masalah nilai lelang yang ditentukan oleh kurator. Oke, ketika suatu perusahaan itu sudah pilot, maka yang bisa dilakukan oleh kurator adalah melelang aset. Nah, yang sering terjadi, ini saya bicara yang sering terjadi dulu. Ketika suatu perusahaan itu pilot dan ada kreditur separatis, apa itu kreditur separatis? Nah, coba dilihat di video saya sebelumnya. Itu adalah kreditur yang pegang hak tanggungan. Itu namanya kreditur separatis. Jadi hak tanggungan, saya bicara tanggungan saja karena kalau jaminan benda bergerak nanti adanya fidusia. Nah, kreditur separatis di sini mungkin pegang hak tanggungan. Nah, itu diberikan waktu 60 hari oleh undang-undang untuk mengajukan lelang dan biasanya mereka sudah siap dari awal dengan pembeli atas aset. Tuh, mereka sudah siap menyiapkan pembeli apabila debitur pilot. Jadi mereka sudah siap. Kemudian selanjutnya adalah apabila kreditur separatis, dalam hal ini yang sering adalah perbankan ya, itu kemudian mengajukan lelang dalam masa waktu 60 hari, masa insolven. Nah, apabila tidak terjual, maka kreditur separatis hak penjualannya diambil alih oleh kurator. Kurator di sini kemudian meminta SHM-nya kepada kreditur separatis. Jadi mungkin saya misalkan sebagai kuratornya kemudian minta ke bank sertifikatnya. Setelah sertifikatnya ada di kurator, maka kurator akan mengajukan lelang. Lelang pertama nilai pasar, lelang kedua nilai likuidasi. Di sini tetap ada aturannya, aturan lelang. Jadi kurator tidak boleh semena-mena. Tidak boleh tiba-tiba lelang pertama langsung hancur nilainya, nggak boleh. Tetap kena aturan PMK di mana lelang harus didasarkan pada nilai likuidasi. Nah, setelah lelang yang kedua itulah baru dalam aturan saya bicara aturan dulu ya. Kurator boleh menjual di bawah tangan. Nah, ini banyak penyimpangannya. Karena ketika kurator diberikan izin untuk menjual di bawah tangan, maka yang terjadi adalah kurator menjual dengan nilai yang sangat murah. Ini yang sering banyak terjadi. Nah, untuk kurator sendiri biasanya menjual menjual sendiri juga pakai koridor. Contoh minta penetapan lewat hakim pengawas. Kemudian menentukan harganya juga mereka pakai appraisal. Dasar salah satu appraisalnya adalah sudah dilakukan 2 kali lelang mendasari nilai likuidasi. Dan itu tidak laku sehingga nilai likuidasinya diturunkan. Biasanya seperti itu yang kejadian. Nah, kemudian mendasari itu akhirnya begitu nilai likuidasi diturunkan, maka mendasari itu biasanya kurator menjual di bawah tangan. Jadi tetap ada aturannya, nggak bisa semena-mena. Contoh misalkan asetnya 1 miliar sama kurator dijual 100, ya bisa dilaporkan debitur kalau seperti itu ya. Jadi tidak boleh. Sisi gelapnya adalah begitu kurator diberikan hak untuk menjual di bawah tangan, seringkali terjadi kong kali kong, yaitu debitur yang tadi tidak ingin asetnya dilelang atau debitur ingin menebus murah atas aset itu. Ini yang sering terjadi. Nah, kalau ini memang terjadi, jadi upaya dari debitur yang sering terjadi itu ya, debitur menjual bekerja sama dengan debitur agar terjual lelang semurah mungkin. Nah, ini masalah bagi kuratornya. Masalah. Anda boleh enggak? Kita sebagai debitur boleh enggak mempermasalahkan? Boleh dan sangat boleh. Ada enggak Pak kasus seperti itu? Banyak. Karena kurator menjual aset terlalu murah. Ini.
Jadi pertanyaan tadi, apakah kurator boleh menjual dengan harga murah? Boleh, tetapi tidak semena-mena. Harus tetap ada dasarnya. Biasanya yang dipakai adalah nilai likuidasi. Jadi patokan tetap ada patokan. Contoh misalkan nilai likuidasinya diturunkan, tetap dasarnya pakai KJPP, gitu ya. Tapi nilai likuidasinya turun. Kenapa kok tidak laku? Karena mungkin masih kemahalan, sehingga nilai likuidasinya oleh KJPP diturunkan. Mendasari itu kurator menjual, mungkin bisa di bawah tangan dengan nilai likuidasi. Tetapi amannya, saya sering menemukan teman-teman kurator yang main aman. Karena apa? Begitu nilai likuidasinya dari KJPP itu turun, mereka tetap tidak mau jual di bawah tangan, tapi tetap melalui proses lelang. Bahkan kemarin ada teman kurator yang sampai melelang aset dari debitur itu sampai 5 kali, belum laku juga. Jadi sudah diturunkan, itu sampai 5 kali, belum laku juga. Nah, dia tak lihat bermain aman. Kalau Anda pengen menyelesaikan utang dengan cara cut loss, contoh misalkan Anda suatu perusahaan, utangnya banyak, mengajukan kemudian volunteer ya, mengajukan PKPU atau pilot, mendasari itu dalam rangka menebus murah asetnya. Nah, itu saya tidak mau komen kalau seperti itu. Karena apa? Yang terjadi di Indonesia kebanyakan seperti itu. Gitu ya. Semoga bermanfaat.